Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah karena dua hal. Yang pertama karena pengakuan kita terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluknya sama sekali. Sehingga dengan memujinya, maka kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu mengakui bahwasannya diri kita lemah. Kita semuanya butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh nikmat yang kita dapatkan itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang kamu dapatkan, yang engkau dapatkan, maka itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya adalah kenikmatan bersyukur. Syukur itu merupakan kenikmatan sendiri yang seharusnya kita syukuri juga. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita semuanya tidak akan bisa bersyukur. Kita semuanya tidak akan bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala secara seluruhnya. Seluruhnya tidak akan bisa disyukuri. Kenapa? Karena syukur sendiri merupakan nikmat yang harusnya disyukuri. Sebagaimana Daud alaihissalam pernah menyatakan, "Ya Rabbi, kaifa ashkuruka?" Wahai Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana aku itu akan mensyukurimu? Wasyukru ni'matun minka tujibu syukraha. Sedangkan syukur itu merupakan kenikmatan sendiri yang seharusnya itu disyukuri lagi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ketika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak mampu menghitungnya. Itu baru menghitung, apalagi mensyukurinya. Apalagi mensyukurinya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan juga salam tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai suri tauladan untuk kita semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Dan di antara konsekuensi tatkala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tatkala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meneladaninya. Bukankah ketika kita mempelajari tauhid, kita mengetahui di sana mempelajari akidah, ketika al-imanu bir rusul, di antara konsekuensinya ada 4 hal. Yang pertama, kita itu harus mempercayai segala hal yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan tasdiquhu fima akhbar.
Kita harus mempercayai segala hal yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkara gaib ataukah bukan, baik itu perkara gaib yang telah lalu, yang sedang terjadi di masa itu, ataupun yang akan datang. Maka ketika itu kabar sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita percayai. Kemudian yang kedua, kita harus ta'atuhu fima amar. Kita itu harus mentaati segala hal yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk keteladanan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Nabi. Ketika kita beribadah, kita diminta untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah syarat ibadah? Syarat ibadah itu adalah sesuai dengan syariat Nabi. Bukankah tatkala kita itu salat harus sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ketika beliau melaksanakan haji, melaksanakan umrah, maka beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari kalian manasikku. Tata cara seorang itu melaksanakan haji, melaksanakan umrah, itu semuanya harus diambil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus melaksanakannya. Konsekuensi yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wazzajar. Kita harus menjauhi segala hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah konsekuensi. Itu adalah konsekuensi tatkala kita mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menjauhi segala hal, apa saja yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun nafsu kita menginginkan hal tersebut. Dan itu bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun nafsu kita menginginkan hal tersebut, kalau seandainya itu ada larangan di sana, maka kita harus menjauhinya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan syariat yang lain, bukan dengan syariat yang lain. Ketika seandainya ada seorang yang dia itu saat ini beragama selain dengan agama Islam, seumpamanya dia itu beragama dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Isa, yang murni, yang belum pernah dirubah. Kemudian saat di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus atau setelahnya, dia mengamalkan itu, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan peribadatan semacam itu, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Isa. Atau seorang Yahudi, dia itu beribadah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, belum pernah dirubah sama sekali, dan beribadahnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Padahal dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab pernah ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab tatkala dia membawa Taurat, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu marahinya, menegurnya dengan setelah itu di akhir hadisnya disebutkan di situ, kalau seandainya Musa itu hidup di masa ini, tidak ada pilihan lain bagi Musa kecuali dia mengikuti syariatku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi syariatnya menjadi penutup syariat. Siapapun dia yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau setelahnya, maka wajib mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu cara untuk kita bisa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari sirahnya. Kita mempelajari sejarahnya sehingga kita mengetahui bagaimana keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang yang menyelesaikan masalah dan seterusnya. Maka itu semuanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan dan juga akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah kajian Ahad pagi yang semoga dirahmati oleh Allah.
Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang perang Khaybar. Tentang perang Khaybar, bagaimana awal mula kejadiannya, kemudian setelah itu bagaimana pelaksanaannya hingga akhirnya seperti apa. Dan di kesempatan pagi kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa hal, beberapa kisah yang itu termuat dalam perang Khaybar yang belum kita sebutkan di kesempatan-kesempatan sebelumnya, sehingga dalam kisah-kisah ini memuat faidah-faidah yang sangat banyak sekali. Yang insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, kisah pertama disebutkan, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail. Disebutkan ada seorang laki-laki dari Arab Badui. Dia itu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia mengatakan, Aku beriman kepadamu, dan kemudian aku berhijrah bersamamu, dan akhirnya dia pun berhijrah. Dan ketika perang Khaybar dikumandangkan, diminta untuk para sahabat itu ikut serta, maka dia pun ikut serta dalam perang Khaybar tersebut. Dan setelah perang Khaybar tersebut selesai, atau perang sebelumnya, dia mengikuti perang sebelumnya, dan kemudian setelah perang itu selesai, kemudian dia mendapatkan jatah ghanimah, dan tatkala sahabat yang dia itu kebagian tugas untuk membagikan jatah ghanimah tersebut, memberikan kepada seorang Arab Badui tersebut, dia bertanya kepada sahabat yang membagikan tersebut, "Ma hadza?" Apa ini? Kemudian sahabat tersebut dia mengatakan, hadza qismun qasamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam laka. Ini merupakan bagian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membaginya, dan ini bagian untukmu. Kemudian diambillah bagiannya itu. Dan kemudian setelah itu dia menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasul, apa ini? Ini apa? Ini untuk apa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang senada. Qasamun qasamtuhu laka, qismun qasamtuhu laka. Ini adalah bagian yang sudah kita bagikan, dan ini bagian untukmu. Ini adalah ghanimah, bagian untukmu, karena engkau ikut perang, maka engkau mendapatkan ghanimah tersebut. Maka kemudian dia mengatakan, "Ma ala hadza taba'tuk." Wahai Rasul, aku mengikutimu, aku beriman kepadamu, aku berhijrah bersamamu, bukan untuk ini. Aku berhijrah kepadamu, aku berhijrah bersamamu, berjihad bersamamu, bukan untuk ini. Aku tidak menginginkan harta ini. Kemudian beliau mengatakan, sahabat tersebut, A'rabi tersebut mengatakan, "Walakin taba'tuka ala an armiha huna." Akan tapi aku mengikutimu, aku itu beriman kepadamu, aku berhijrah, aku itu berjihad bersamamu, agar aku itu terkena panah di sini. Beliau itu mengisyaratkan, wa asyara ila halqi, mengisyaratkan kepada lehernya, agar aku itu terkena anak panah di sini. Bisahmin fa'amuta, kemudian setelah itu aku mati. Fa'adkhulul jannah, dan kemudian setelah itu aku masuk surga dengan hal tersebut, dikarenakan itu. Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In tasdukillah yasdukka.
Kalau seandainya engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapanmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan realisasikan itu. Niscaya itu akan benar-benar terjadi. Dan tatkala perang Khaybar berkecamuk, dan kemudian setelah itu ada korban di sana, baik itu dari kalangan kaum muslimin dan juga dari kalangan orang-orang Yahudi, dan kemudian ternyata salah satu korbannya adalah A'rabi tersebut. Dan kemudian tatkala para sahabat melihat ada A'rabi tersebut, orang Badui tersebut, dan dia posisinya dia itu meninggal, dia syahid dikarenakan satu anak panah yang itu menyasar ke lehernya, ke tenggorokannya, dan kemudian dibawa oleh para sahabat menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah dia itu adalah dulu orang yang mengatakan perkataannya sebelumnya itu? Apakah dia itu orang Arab Badui yang dia mengatakan tidak mau dengan harta ghanimah tersebut? Maka kemudian para sahabat menyatakan na'am. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqallah fasaddaqahu." Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun merealisasikan apa yang ia inginkan. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengafani orang tersebut dengan jubah yang beliau pakai. Kemudian setelah itu jenazahnya disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Dan kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengatakan, Allahumma hadha abduk kharaja muhajiran fi sabilik qutila syahidan wa ana alaihi syahid. Ya Allah, ini hambamu, dia itu keluar untuk berhijrah. Dia itu keluar untuk berhijrah di jalanmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qutila syahidan. Dan saat ini dia itu telah terbunuh di jalanmu pula, dalam keadaan syahid. Wa ana alaihi syahid. Dan aku bersaksi, aku menyaksikan hal tersebut. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, jamaah kajian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini menunjukkan tentang bagaimana keikhlasan itu, dan juga tentang niat seseorang tatkala dia itu lurus, dia berdakwah, dia berjihad, dia beriman, tidak menginginkan hal lain, aradhan minad dunya, hal yang berkaitan dengan dunia, dan kemudian dia hanya menginginkan akhirat, maka itu adalah yang paling utama. Itu yang paling utama. Dia berjihad, dia beriman bukan untuk mendapatkan harta ghanimah. Dia bukan untuk itu, tapi itu dia menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala pun merealisasikan apa yang ia katakan, apa yang ia inginkan. Ini bukan hanya sekedar jargon, tapi dia itu merealisasikan, dia benar-benar jujur terhadap ucapannya. Dia bukan hanya sekedar perkataan. Dan ikhwas sekalian, ada kisah lain yang ini sangat kontras sekali dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama sangat kontras sekali. Kisah yang kedua, ada seorang yang dia itu di barisan kaum muslimin, dan itu terjadi juga di perang Khaybar. Seorang itu terkenal, dia itu sangat jago dalam berperang, dia sangat pemberani, dan dia itu tidak mendapati kalangan kaum musyrikin, baik itu dia sendirian ataupun berkelompok, kecuali dia berusaha untuk memerangi mereka. Dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berkomentar terhadap orang tersebut, ama innahu min ahlin nar. Tapi
ternyata orang tersebut dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu orang tersebut yang dia itu sangat pemberani, dia itu mengorbankan, mengerahkan tenaganya, juga badannya, semuanya untuk jihad di jalan Allah, dia memerangi kaum musyrikin itu, dia termasuk ahlun nar. Kok bisa para sahabat yang mereka melihat tentang keberaniannya, melihat tentang kesungguhannya dalam berperang, kok bisa-bisanya dia itu bisa menjadi ahlun nar? Maka mereka itu coba mencari tahu, pasti nanti dia itu mati bukan dalam keadaan ini. Dan akhirnya ada sahabat yang dia itu ngikuti, buntuti orang tersebut. Dan ketika dia itu pada suatu ketika dia ternyata kalah dan kemudian terluka, badannya penuh, sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Dan dengan luka-luka itu dia nggak sabar, dia nggak bisa menahan rasa sakit yang ia derita. Dan kemudian dia mengambil sebuah pisau, sebuah pedang, dan kemudian ia letakkan di tengah-tengah dadanya, di ulu hatinya, pas. Dan kemudian ia tusukkan ke dalam ulu hatinya, dan seketika itu dia meninggal. Dan kemudian sahabat yang membututinya tadi, dia langsung kembali dan menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia mengatakan, asyhadu innaka Rasulullah, wahai Rasul, aku bersaksi engkau itu benar-benar Rasul benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa madzaka? Kenapa kamu bisa mengatakan hal semacam itu? Kemudian dia mengatakan, fa akhbarahu, kemudian Rasul dia mengkabarkan apa yang terjadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkomentar, innar rajula la ya'mala bi amali ahli jannati fi ma yabdu linnas. Ada seorang yang mereka itu beramal sebagaimana amalannya para ahli surga di mata manusia. Wa innahu min ahlin nar. Tapi ternyata dia itu merupakan bagian dari ahli neraka. Wa innahu la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan sebaliknya, ada seorang yang dia itu beramal sebagaimana amalan ahlun neraka, fima yabdu linnas, di mata manusia, wa innahu lamin ahlil jannah, tapi ternyata itu termasuk ahlul jannah, orang tersebut min ahlil jannah. Orang tadi dia beramal dengan amalan yang luar biasa. Dia luar biasa dalam berjihad. Dia itu mengorbankan segala hal yang ia miliki. Dia pemberani dalam paling berani. Bahkan dia menantang musuh sekalipun dia sendiri musuhnya berkelompok. Dia berani dengan hal tersebut. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia tidak sabar dengan lukanya. Dan di antara hal yang terlarang dalam syariat ini adalah membunuh diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian itu melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian itu membunuh diri kalian. Itu dalil-dalil yang menunjukkan kita itu dilarang untuk membunuh diri sekalipun dengan keadaan separah apapun keadaannya. Kita bersabar dengan hal tersebut. Mungkin orang tersebut dia bisa sabar, dia itu bisa sabar menghadapi musuh-musuhnya. Dia sabar dia sabar dalam ketaatannya untuk berjihad dan segala macamnya, tapi dia ternyata tidak sabar dengan musibah yang ia dapatkan yang berupa luka-luka tersebut. Maka ini perlunya istiqomah. Karena istiqomah itu, ikhwah dan juga akhwat sekalian, istiqomah itu kata yang mudah diucapkan, tapi tentu praktek amaliyah sehari-hari tidak sesederhana hayalan kita. Kenapa demikian? Banyak rintangan, banyak hambatan, godaan yang berkaitan dengan hawa nafsu.
Itu hawa nafsu. Dia itu nggak sabar dengan apa yang ia rasakan. Mungkin saja di awal, biasanya orang yang dia itu berakhir dengan hal yang tidak baik, maka di awalnya dia juga diniati dengan tidak baik dulu. Mungkin dia berjihad, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk hal lain. Dan itulah yang diancam oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pertama yang dia itu dinyalakan api neraka, pada orang-orang tersebut ada 3 golongan. Awal man tusya'ar bihimun nar. 3 golongan yang mereka itu api neraka dinyalakan pertama kali justru untuk mereka. Dan mereka semuanya beramal dengan amalan soleh. Apa saja itu? Seorang yang dia itu berilmu dan dia menuntut ilmu, tapi untuk apa? Supaya dikatakan dia itu alim, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk mengharap dia dimasukkan surga dan segala macamnya, tidak, tapi dia itu supaya dikatakan alim, supaya populer, dianggap, dihormati oleh manusia dan segala macamnya. Maka dia orang yang terjerembab pertama kali, dimasukkan pertama kali ke dalam neraka. Kemudian ada seorang yang berjihad, supaya dia dikatakan sebagai seorang yang pemberani, suja, seorang yang pemberani, pahlawan, dan seterusnya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sebagaimana yang tadi di kisah awal, seorang yang dia itu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya orang-orang yang semacam ini dia juga termasuk orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah seorang yang dia bersedekah. Seorang yang dia bersedekah supaya dia dikatakan jawad, seorang yang dermawan, seorang yang suka memberi, dan dia mengharapkan popularitas, dia mengharapkan tenar, viral dan segala macamnya. Maka ini orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan para ulama mereka mengatakan mu'adzabun qabla ubadil wathan. Mereka semuanya ini, 3 kelompok golongan ini, mereka itu akan diadab, dimasukkan neraka sebelum orang-orang, para pengibadah, para penyembah patung itu diadab. Justru orang-orang yang semacam ini diadab lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk istiqomah. Istiqomah, selalu berada on track di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita itu selalu mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal perbuatan yang kita lakukan, selalu berupaya untuk mengharapkan surga dari amal yang kita perbuat. Yang pertama, kita itu tidak akan bisa istiqomah kecuali kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan istiqomah, mendapatkan keistiqomahan, kita mendapatkan hidayah terus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita semuanya untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Dan kemudian kita pun setiap harinya kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka kita berupaya untuk bukan hanya sekedar doa, tapi kita juga ada upaya kita untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak cukup untuk mengandalkan dengan semangat yang kita miliki. Kita juga tidak bisa mengandalkan harapan dari jiwa kita, tapi kita butuh ilmu. Kita harus mempelajari agama sehingga kita mengetahui hal-hal yang bisa mendatangkan istiqomah, menjadikan diri kita istiqomah, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya, sehingga kita benar-benar bisa on track. Jelas mana yang halal, mana yang haram. Dan kemudian yang ketiga, selain ilmu,
mempelajari tentang agama Allah, mempelajari tentang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga butuh akal sehat, butuh akal sehat untuk mengendalikan kesabaran hawa nafsu yang kita miliki. Seorang mungkin saja dia berilmu, tapi ternyata dia itu tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak bisa mengendalikan akalnya, sehingga akhirnya sebagaimana yang tadi mungkin kisah yang kedua tadi, dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, kesabarannya, sehingga akhirnya terjerembab dalam dosa. Kemudian yang keempat, kita harus punya circle, punya kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik, komunitas, kemudian juga teman, tetangga dan segala macamnya yang baik itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berwasiat kepada kita semuanya, sempat memberikan wejangan kepada kita semua, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan sampai ada orang yang memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Maksud dari hadis ini apa? Artinya ketika kita itu berteman, biasanya ketika kita berteman itu kan kita sering sharing makanan, orang datang ke tempat kita sehingga kita menjamu dan segala macamnya. Nah, orang-orang yang datang ini, orang-orang yang biasa berkumpul dengan kita itu, jangan sampai mereka itu selain orang yang bertakwa. Sehingga akhirnya kalau seandainya orang itu bukan termasuk orang takwa, kita justru malah terpengaruh kepada mereka. Bukankah dalam pepatah Arab itu dikatakan as-sahibu sahib, teman itu nyeret. Begitu juga dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu berada dalam agama temannya. Dia itu pasti sebagaimana temannya itu berada, dia akan terpengaruh. Itu mungkin tentang kiat-kiat istiqomah. Kemudian kita lanjutkan kisah lain dari kisah yang semoga kita bisa mengambil faidah dari kisah tersebut, adalah tentang kambing beracun yang orang-orang Yahudi berupaya untuk mereka itu meracuni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan lamma futihat Khaybar, tatkala Khaybar itu sudah berhasil ditaklukkan, uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha summun. Saat itu sudah stabil, artinya Khaybar itu posisinya sudah stabil, sudah dikuasai oleh kaum muslimin, orang-orang Yahudi. Kan mereka perjanjiannya saat itu adalah orang-orang Yahudi tetap mereka itu tinggal di sana, tetap tinggal di sana, dan mereka itu harus membayarkan jizyah, membayarkan upeti dari hasil panen yang mereka dapatkan di sana. Dan mereka sudah hidup stabil di situ, dan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya masih berada di sana. Tiba-tiba ada seorang wanita, orang-orang Yahudi mereka berkumpul, dan kemudian mereka mendapatkan info bahwasanya Nabi SAW, makanan paling kesukaan Nabi SAW adalah paha kambing. Dan kemudian akhirnya mereka orang-orang Yahudi melalui seorang wanita, dia itu memasak kambing dan kemudian menaruh di dalam kambing tersebut. Di kambing tersebut racun. Dan racun terbanyak ada di paha kambing tersebut. Dan jadi salah satu makanan kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paha kambing yang bagian depan. Itu yang disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah dimasak itu dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ketika sudah dihidangkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa para sahabatnya untuk memakannya. Dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah makan sesuap dua suap, dan para sahabatnya juga memakan, tiba-tiba daging kambing tersebut, paha kambing tersebut berbicara kepada Nabi, mengatakan bahwasanya dia itu ada racunnya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya semuanya untuk menahan diri nggak makan. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dihadirkan wanita yang telah memberikan racun kepada kambing tersebut, memberikan racun di kambing tersebut. Dan kemudian ditanya apa yang memotivasinya, kenapa menaruh racun di kambing tersebut. Kemudian wanita itu mengatakan, kalau seandainya engkau itu hanya seorang raja, engkau itu hanya seorang manusia biasa, maka kami kalau dengan itu kami akan diistirahatkan, kami itu akan dibebaskan darimu dengan racun-racun tersebut. Tapi kalau seandainya engkau nabi, niscaya racun itu tidak akan pernah membahayakanmu sama sekali. Dan ternyata benar, engkau itu adalah seorang nabi. Buktinya apa? Engkau itu diberitahu, dikabarkan oleh daging kambing itu sendiri. Dan kemudian wanita itu dibebaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan hukuman sama sekali. Tapi di beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, beberapa sahabat yang mereka itu makan bersama Nabi kambing tersebut, mereka meninggal karena racun tersebut. Dan akhirnya wanita itu dipanggil kembali, dan kemudian setelah itu dikisos, dibunuh. Tapi dibunuhnya bukan karena meracuni Nabi, tapi karena meracuni para sahabat, dan akhirnya sahabat tersebut meninggal. Baik. Apa faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, dari kambing beracun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka di sini kita boleh menerima hadiah sekalipun itu dari orang kafir. Itu yang pertama. Apa buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan? Berarti itu kita boleh menerimanya. Tapi tentunya kita berhati-hati kalau seandainya di situ ada racun dan segala macamnya, mungkin dia itu musuh kok tiba-tiba baik. Nah itu menandakan hal-hal yang mungkin mengindikasikan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau memang dia itu tetangga sekalipun mungkin kafir, atau saudara sekalipun mungkin kafir, yang mereka itu tidak ada masalah dengan kita, maka insya Allah itu tidak mengapa. Kemudian kisah lain, ikhwah dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Khaybar, ada seorang wanita yang dia itu menjadi salah satu tawanan, dan kemudian dijadikan ghanimah, dibagikan kepada para pasukan kaum muslimin. Ada seorang wanita yang bernama Sofiyah. Dan Sofiyah itu kemudian dibagikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjadi jatah seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang yang dia itu nyeletuk. Dia itu mengucapkan sebuah kalimat yang kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya dengan kalimat tersebut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wanita itu tidak layak kecuali untukmu. Ini terlalu wanita ini terlalu terhormat kalau diberikan kepada orang lain. Ini layaknya, pantasnya ya hanya untukmu.
Maka kemudian akhirnya ditukarlah wanita tersebut dengan wanita lain, dan wanita lain itulah yang diberikan kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, dan kemudian wanita tersebut Safiyah itu diberikan kepada diberikan jatahnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu dinikahi. Dan Safiyah ini setelah dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu bisa langsung jatuh hati pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia itu pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan, dan setelah pernikahan itu perang Khaybar berkecamuk, dan suaminya, jadi dia seorang janda. Suaminya itu menjadi salah satu korban yang tewas di perang Khaybar. Bukan hanya itu, dia itu punya seorang bapak, dan ayahnya itu merupakan dedengkot Yahudi. Dia itu salah satu pemuka suku Bani Quraidah, namanya Huyai bin Akhtab. Dan dia, Huyai ini juga termasuk orang yang tewas di perang Khaybar. 2 orang terdekatnya meninggal, dan itu semuanya di bawah komando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bisa langsung menyukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hal yang luar biasa, yang jadi dia itu dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian setelah merdeka dia dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemerdekaannya itu adalah dijadikan sebagai mahar oleh Nabi atas pernikahannya tersebut. Dan ikhwan dan juga akhwat sekalian, pernah suatu ketika ketika sudah pulang ke Madinah, dan Safiyah ini bertemu dengan madunya, Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Hafsah putri Umar. Kemudian ya biasalah antara wanita, ya sekalipun mereka sahabiyat, sekalipun mereka ummul mukminin, sekalipun mereka itu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ada saling cemburu, mereka ada saling cekcok, ada saling iri dan segala macamnya, karena masih manusiawi hal tersebut. Saat itu Aisyah dan juga Hafsah itu mencibir Safiyah ini, dan kemudian dia mengatakan, siapa kamu di sini? Kan istri-istri Nabi semuanya dari kalangan Arab, dan hanya satu-satunya orang Yahudi, yaitu Safiyah. Siapa kamu? Kami itu adalah anak saudara-saudaranya Nabi. Kami itu adalah kerabat-kerabatnya Nabi. Jadi kami itu punya posisi di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Safiyah sedih dengan perkataan ini, dan dia masuk ke biliknya, ke rumahnya. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyusulnya. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya dengan mengatakan, seharusnya engkau jawab. Apa yang membuatmu sedih? Seharusnya engkau itu menjawab kalau suamimu itu Muhammad, seorang nabi, bapakmu itu Harun, seorang nabi, dan pamanmu itu Musa, seorang nabi. Dia masih keturunan dari Harun, sekalipun bukan bapak kandungnya, tapi garis keturunannya dia itu ketika diurutkan maka sampai kepada Harun dan Nabi Harun alaihissalam, dan pamannya, adiknya Harun siapa? Musa alaihissalam. Sehingga setelah itu Safiyah radhiyallahu anha, Safiyah bintu Huyai itu menjadi dia nggak pernah sedih lagi mau dikatain dengan apapun juga, karena dia itu sudah bangga dengan keadaannya yang saat ini. Dia sudah menjadi istrinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya itu adalah Harun alaihissalam, pamannya itu adalah Musa. Ini suatu hal yang bisa dibanggakan. Kemudian ada kisah lain, ikhwat dan juga akhwat sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Khaybar sebelum peperangan terjadi, ada seorang budak
seorang budak Habasyah yang tentu berbeda, budak Habasyah dan juga orang Arab dari penampilan dan segala macamnya. Budak Habasyah, dia itu pulang dari sehabis menggembala kambing, dan kemudian mereka tatkala dia sampai ke benteng Khaybar, ternyata dia melihat ada orang-orang Yahudi yang mereka itu sudah bersiap menghunus pedang-pedang mereka. Dan kemudian setelah itu Rasul sallallahu setelah itu orang budak tadi, seorang budak Habasyah tadi, dia itu bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa yang akan kalian lakukan? Kemudian orang-orang Yahudi mereka mengatakan, nuqatilu hadzal ladzi yaz'umu annahu nabi. Kami itu akan memerangi seorang yang dia itu mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi. Dia heran dengan kata-kata itu. Dia asing dengan kata-kata itu. Nggak pernah dengar dengan kata-kata Nabi. Dan akhirnya dia itu memikirkan kata-kata Nabi itu terus. Dan dia penasaran. Akhirnya dia coba nyari celah. Dia tatkala menggembala itu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui kaum muslimin yang akan diperangi oleh orang Yahudi di Khaybar itu. Posisinya kan mereka sedikit berjauhan. Dan kemudian sesampainya di sana orang budak Habasyah tadi, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mada taqulu wa mada tad'u ilaih?" Apa yang kalian katakan dan apa yang kalian dakwahkan itu? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri yang langsung menjawab. Dia mengatakan, "Ad'u ilal Islam wa anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa alla ta'budu illallah." Aku itu menyeru untuk engkau masuk Islam, dan supaya engkau itu bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau mempersaksikan bahwasanya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah, dan agar engkau itu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh budak tadi, famali in syahidtu. Terus, apa untungnya aku kalau seandainya aku bersaksi tentang hal tersebut, aku mengikutimu. Kemudian wa amantu billah, dan kalau seandainya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa keuntunganku? Apa yang aku dapat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lakal jannah in mitta ala dzalik. Kamu akan mendapatkan surga sekalipun ketika engkau itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku itu memiliki amanah, yaitu kambing-kambingku ini, maka aku harus kembalikan kepada pemiliknya. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta, sudah, itu kambing-kambingmu, kamu lempar aja itu pakai batu, lempar pakai batu, nanti kambingnya itu akan kembali sendiri ke pemiliknya. Dan kemudian setelah itu dia berjihad ikut berjihad, dan setelah itu dia itu meninggal. Dia menjadi salah satu korban dari kalangan kaum muslimin di peperangan itu. Dan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad akramallahu hadzal abda wa saqahu ila Khaybar wa laqad ra'aitu inda ra'sihi ithnatayn min huril 'ain walam yusalla lillahi sajdatan qattun. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang ini, hamba ini, budak ini. Dia itu ikut serta dalam perang Khaybar, dan aku sungguh melihat di sisi kepalanya ada dua bidadari yang sedang menantinya, sedang menunggunya, sedang berada di sisinya. Walam yusalla lillahi sajdatan wahidah. Sekalipun orang tersebut, budak tersebut, orang Habasyah tadi, dia itu belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Dia baru masuk Islam, kemudian dia ikut berperang, dan kemudian dia terbunuh di dalam peperangan itu. Belum sempat sholat sama sekali, dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seorang budak Habasyah, budak hitam.
yang mungkin kalau dipandang oleh orang-orang Arab, orang-orang Yahudi, dia itu nggak ada apa-apanya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mendakwahinya. Maka ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatnya kepada Ali kemarin ketika kita bahas tentang bagaimana wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali sebelum memerangi Khaybar. Wa la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikanmu menjadikan kamu itu sebagai jalan hidayah, seorang itu mendapatkan hidayah melalui jalanmu, maka itu lebih baik daripada humrin na'am, onta merah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempedulikan dia siapapun ketika dia mendapatkan hidayah, dia siapapun itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mendakwahinya. Sebelumnya, jauh sebelumnya, tatkala Rasulullah SAW masih di Makkah, sebelum beliau berhijrah, Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Rasulullah SAW mengabaikan ketika beliau itu berhadapan dengan orang-orang mulia, orang-orang asyraful Quraisy, mereka itu pemuka-pemuka Quraisy. Rasul sedang dialog bersama mereka, mendakwahi mereka. Tiba-tiba ada Abdullah bin Ummi Maktum datang. Dan kemudian dia bertanya kepada Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mimik muka yang tidak enak. Ini aku lagi sama orang-orang mulia, kok tiba-tiba ada orang, ya, seorang budak yang dia itu buta datang ke aku dan bertanya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan dia itu berpaling. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Maka setelah itu siapapun yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau dia itu merdeka atau budak, dari kalangan Arab ataupun bukan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha untuk mendakwahinya. Dan ini yang harusnya kita lakukan. Mau dia itu orang yang mulia, punya pangkat, punya jabatan, dia itu punya kedudukan, ataukah dia itu orang rakyat biasa yang tidak dikenal dan mungkin dia itu tidak punya tidak terhormat di kalangan kaumnya dan segala macamnya, kita tetap berusaha untuk mendakwahi mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan apakah yang mendapatkan hidayah itu dari kalangan bangsawan ataukah kaum rendahan. Sekalinya kita itu bisa menjadi jalan untuk dia itu mendapatkan hidayah, maka kita akan langsung mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, khairun laka min humrin na'am, lebih baik darimu daripada onta merah. Dan onta merah kemarin kita sudah sebutkan, itu adalah harta yang paling dibanggakan oleh orang Arab. Harta yang paling dibanggakan oleh orang Arab. Yang kalau seandainya mungkin saat ini kita di masa kita itu, seorang yang dia itu memiliki harta yang limited edition, yang itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Seumpamanya Ferrari yang dia itu hanya keluar beberapa biji saja, beberapa unit saja, maka orang yang punya itu akan sangat bangga dia. Dan onta merah itu juga hal yang sangat langka di bangsa Arab. Sehingga orang yang memilikinya, maka dia itu akan sangat membanggakan hal tersebut. Bukan karena fungsinya, bukan. Kalau seandainya tentang fungsinya, Ferrari, Lamborghini dengan truk atau pickup, maka harusnya kalau fungsinya lebih berfungsi truk dan pickup. Begitu juga onta merah dengan onta yang lain. Bukan karena fungsinya, tapi karena kebanggaannya, karena kelangkaannya, tidak setiap orang memilikinya, maka orang berbangga dengan hal tersebut. Dan seorang mendapatkan hidayah, seorang berdakwah kemudian orang mendapatkan hidayah melalui jalannya, maka itu lebih baik daripada itu semuanya, yaitu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan juga akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu beberapa kisah yang terjadi di perang Khaybar, yang semoga dengan ini semuanya kita bisa mengambil faidah, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita semuanya,
dalam keseharian kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita rezeki yang thayyib dan juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Baik, kalau kita tidak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.